Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai ragam dialog yang dimana ini di dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ragam dialog. Nah, untuk pengertian ragam dialog di sini, cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, seperti yang sudah yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa faktor-faktor nanti yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer itu adalah manusia. Nah, kemudian piranti interaktif atau piranti yang digunakan untuk berinteraksi dan juga bagaimana mereka berinteraksi atau bagaimana mereka berdialog antara manusia dan komputer. Nah, ragam dialog itu adalah caranya. Jadi, cara-cara yang nanti kita bahas mengenai apa-apa saja yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah komputer dan manusia dapat berkomunikasi atau dapat berinteraksi seperti itu. Nah, untuk yang tujuan ragam dialog, tujuan perancangan antar muka dan dengan berbagai dialog pada dasarnya itu adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam mengoperasikan sebuah program aplikasi, yakni aplikasi ramah dengan penggunaan disebut dengan user friendly. Nah, jadi nanti yang berkaitan dengan hal ini adalah aspek ramah terhadap pengguna atau user friendly. Nah, bagaimana dialog-dialog yang bisa dibuat antara manusia dan komputer ini ramah terhadap pengguna atau ramah terhadap manusia-manusia yang menginginkan data. Maka komputer dapat menyediakan data data X gitu ya. Data X itu kan, maka komputer dapat menyediakan data X. Nah, jika manusia menginginkan data yang lain, maka komputer juga dapat menyediakan data tersebut. Nah, atau melaksanakan proses yang diminta oleh manusia, dan akhirnya apa yang dimau oleh manusia. Nah, dalam hal ini adalah berbasis logika dan lain-lain dapat dimengerti oleh komputer dan berbasis elektronik. Nah, jadi lebih ke aspek ramah dalam penggunaannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu sifat ragam dialog. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu inisiatif, terus keluasan, terus kompleksitas, ada kekuatan, terus ada beban informasi, terus ada konsistensi, umpan balik, observabilitas, terus ada kontabilitas, terus ada efisien dan keseimbangan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kita bahas tentang inisiatif. Nah, untuk inisiatif ini berkaitan dengan bagaimana kita nanti menentukan tipe-tipe pengguna itu berkaitan dengan sistem yang digunakan. Nah, apakah nanti sistem dibangun untuk inisiatif oleh komputer atau inisiatif oleh pengguna? Nah, kalau dia inisiatif oleh komputer, maka pengguna akan memberikan tanggapan atas form yang diberikan komputer. Jadi, form itu semacam respon lah yang dikeluarkan oleh komputer. Nah, kemudian atau inisiatif yang dikeluarkan oleh komputer, kemudian nanti kita akan memberikan tanggapannya. Misalnya, contohnya seperti ini ya. Kita ingin menghapus file, kemudian kita tekan tombol delete, misalnya seperti itu. Tiba-tiba muncullah pesan, ya kan? Apakah Anda yakin ingin menghapus file tersebut? Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah form atau tanggapan yang diberikan komputer. Nah, kemudian nanti manusia atau pengguna akan memberikan tanggapan tersebut atas form tersebut. Nah, ya untuk menghapus atau tidak untuk cancel atau membatalkan perintah tersebut. Jadi itu tergantung oleh manusia seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah berkaitan dengan inisiatif oleh pengguna. Nah, kalau inisiatif dengan pengguna itu berarti memang pengguna ini diharapkan untuk memahami perintah tertentu. Nah, perintah-perintah dengan sintak-sintak tertentu. Jadi misalnya seperti ini nih, untuk mengeluarkan data di MYSQL misalnya itu ya, maka pengguna harus memberikan sintak nih atau perintah select, bintang, from, table atau tertentu. Nah, untuk menampilkan data dari tabel X. Nah,
data dari tabel Y atau menggunakan atau menghapus dan lain-lain. Ini berbasis perintah. Nah, itu artinya inisiatif yang dilakukan oleh pengguna, kayak seperti itu. Oke, yang kedua tentang keluasan. Nah, keluasan ini memang berkaitan dengan sistem ini. Nah, harus menyelesaikan diri dengan keinginan pengguna. Walaupun secara garis besar tidak bisa, pengguna secara frontal itu atau sistem secara frontal itu memang harus luas. Nah, karena memang harus berkaitan dengan kompleksitas dan lain-lain. Nah, tetapi yang dimaksud dengan keluasan di sini juga memberikan kesempatan kepada pengguna nih untuk mengcustom sistem. Jadi, misalnya kita menggunakan aplikasi. Nah, kemudian kita bisa mengcustom menu mana-mana saja yang nanti tampil. Nah, kemudian kita bisa custom tool yang kita gunakan itu gunakan ya, itu apa-apa saja yang harus kita pakai. Nah, mana yang harus dipakai, mana yang tidak dipakai, itu bisa kita setting sendiri. Misalnya kita menggunakan aplikasi CorelDRAW misalnya ya. Nah, di situ kan kita bisa mengcustom tuh paket warna apa, apakah kita pakai CYMK jika yang ditampilkan, atau flat warna yang disebut dengan RGB. Ini kan berdasarkan dengan keluasan sistem yang dibangun, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu kemudian tentang sistem yang dibangun kompleksitas ya, atau dialog itu juga harus kompleksitas. Jadi kalau bisa memang tidak menggunakan antarmuka yang lebih. Jadi keluasan yang kita bahas di slide sebelumnya ini dibahas oleh sifat kompleksitas. Artinya tidak perlulah kita membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan. Ini sama dengan fungsionalitas yang semestinya. Artinya antarmuka yang dibuat itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna saja, seperti itu. Oke, kita lanjutnya berkaitan dengan kekuatan. Nah, ini berkaitan dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi, perintah oleh pengguna diberikan, kemudian jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem pada saat bersamaan itu mampu atau tidak. Jadi, seperti itu. Jadi, lebih ke jumlah kekuatan, jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistemnya itu. Jadi, ya seperti itu. Oke, kita lanjut tentang beban informasi. Nah, ini juga ada hubungannya ya dengan beban informasi, karena berkaitan juga dengan penyajian informasi. Apa yang kita butuhkan di kekuatan tadi itu juga berkaitan dengan informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jadi, penyajian informasi ya memang harus sesuai lah dengan kekuatan pengguna. Nah, penyajian informasi ini juga berkaitan dengan kekuatan dari sistem tersebut. Nah, jadi kalau pengguna meminta data 1 tahun, maka sistem atau tampilan dari antarmuka mampu tidak untuk menampilkan data setahun itu. Nah, informasi yang dihasilkan itu berguna tidak atau memang sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak, seperti itu. Jadi lebih menyesuaikan lah ya tentang informasi dan penyajiannya, seperti itu, kebutuhan dari si pengguna ya. Oke, selanjutnya tentang konsistensi ya. Kemudian karakteristik atau sifat lainnya itu adalah konsistensi. Jadi perintah harus mempunyai sintaks yang terstandar. Jadi parameternya harus tata letaknya konstan, format pemasukan data itu juga harus completable. Namun yang menjadi catatan di sini bahwa konsisten itu bukan berarti interface-nya harus berkaitan terlihat sama. Bisa saja konstan dari
dari Oke, sebentar. Misalnya ya gini. Misalnya di sini kan bahwa konstan itu kan bukan berarti informasinya harus terlihat sama. Bisa saja konstan dari hotkey yang dipakai untuk screenshot yang digunakan, maka kita melihat atau perubahan tampilan dari misalnya Office 2003 atau ke 2007 kan itu mengalami perubahan tampilan tuh, dari 2007 ke 2010 juga mengalami perubahan tampilan. Tetapi walaupun interface-nya tidak sama, mereka sistem penggunaan icon yang sama untuk menyimpan, misalnya menggunakan icon disket, menggunakan icon yang sama, anak panah berbalik atau undo atau Rido dan lain-lain ya semacamnya. Jadi ini berkaitan dengan misalnya kita ingin mengcopy ya kan sebuah teks pakai Ctrl C dengan Ctrl V, ini kan konstan ya, menggunakan aplikasi apa saja, menggunakan versi berapa saja, tetap masih menggunakan standar yang sudah ditentukan seperti itu. Nah selanjutnya yaitu tentang konstan ya, dan konstan ini memang berkaitan juga dengan layout ya. Misalnya tampilan, kita harus tahu nih bagaimana harus menampilkan instruksi pesan enter itu muncul. Nah status dari informasinya seperti apa. Nah kemudian selanjutnya tentang informasi coding. Nah misalnya di sini misalnya kita melakukan kode atau coding program di sebuah setelah mana misalnya variabel warna apa, kemudian isian dari variabel itu warnanya apa, terus proses atau fungsi yang diberikan oleh bahasa program itu warnanya apa. Nah maka itu juga harus di custom ya, sehingga misalnya kita lihat satu warna bisa tahu nih semua warna yang berwarna hijau misalnya itu adalah kan warna nama dari sebuah variabel. Nah selanjutnya di sini ada informasi tentang highlight ya. Oke. Nah selanjutnya yaitu tentang commands atau perintah. Jadi menggunakan perintah interaksi yang memang ditentukan secara konstan, misalnya pakai F1 yang pastinya kita perlu pakai ya untuk menampilkan help ya. Untuk ESC itu selalu kita pakai untuk cancel atau untuk perintah-perintah lainnya ya. Oke, selanjutnya begitu juga dengan format data entry. Misalnya kita punya format data tunggal, jadi kita harus konstan yang mana dulu nih tahun yang duluan atau bulan duluan atau harian duluan. Nah jadi intinya mengikuti format yang ada, jadi tergantung kita si pengguna ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang umpan balik. Ini memang sangat penting juga adalah untuk umpan balik. Jadi setiap unsur atau aksi yang memang dihasilkan oleh user ini harus ada respon. Nah jadi aksi dari user menghasilkan respon memang diterima juga oleh user. Misalnya kita ketik tombol A, maka aksi dari user menekan tombol A, respon yang diterima adalah huruf A. Nah itu tampilan di layar komputer ya. Untuk misalnya kita melakukan aksi menghapus tombol delete gitu ya, maka ada respon yang diterima, apakah langsung terdelete kah, atau misalnya semacam pesan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah Anda yakin menghapus atau tidak ya. Jadi ada perintah formnya seperti itu ya. Ini adalah tujuannya untuk apa ya? Tujuannya ini untuk mengurangi ketidakpastian. Misalnya sistem itu sudah menerima input yang terima akhir atau tidak nih. Jangan sampai sistem menerima input yang di awal kemudian sistem ini mengerjakan sesuatu yang diinginkan pengguna atau tidak ya. Atau misalnya sistem menunggu inputnya atau tidak. Ini berkaitan dengan umpan balik. Nah, umpan balik antara pengguna dan sistemnya.
umpan balik juga berkaitan nih dengan instruksi atau perintah yang menghasilkan suatu perubahan. Jadi misalnya kita menggunakan email, terus setelah kita mengirim dengan menekan tombol, maka ada tuh biasanya semacam pop up, terus ada informasi yang menyatakan bahwa email sudah dikirim. Ini adalah umpan balik yang diberikan kepada pengguna terhadap aksi yang dilakukan, seperti itu. Untuk misalnya perubahan objek atas perintah user, misalnya ada tombol yang ditekan, misalnya disable misalnya ya, kemudian kita balik menjadi enable, atau sebaliknya atau misalnya mengatur yang modalnya adalah berbasis menggunakan centang, apakah sudah tercentang atau tidak, dan sebagainya. Nah, informasi yang tepat, yang feedback atau umpan balik yang dijadikan sebagai informasi yang tepat atau informasi yang nantinya diperlukan. Oke, kita lanjut tentang observabilitas. Nah, observabilitas ini adalah jadi observabilitas ini seolah-olah sistem itu sederhana, entah itu di dalamnya rumit atau tidak. Jadi dia berfungsi secara benar walaupun dia nampaknya sederhana, ataupun dia berfungsi secara benar dan sederhana walaupun di dalamnya pengolahan internalnya itu sangat rumit ya gitu ya. Misalnya di sini saya kasih contoh, kita ingin mengupload 5 buah file sekaligus ya, maka dimungkinkan atau malah dibuat dinamis, bisa kita upload satu file atau file yang banyak bisa upload banyak, jadi menyesuaikan dengan kondisi pengguna atau kebutuhan pengguna ya. Fungsinya ini sederhana ya, memang mungkin ada tombol X dan sebagainya, tapi tetap proses internalnya itu sangat rumit. Nah, ini adalah fungsi dari ragam dialog. Nah, di mana ya apa yang ditampilkan ya sederhana, entah di dalam proses itu rumit atau tidak. Oke. Selanjutnya yaitu tentang kontubelitas. Nah, kemudian berkaitan dengan kontubelitas, jadi memang sistem ya harus selalu berada di bawah kontrol pengguna. Jadi dialog yang sifat ini harus memungkinkan user agar menentukan di mana sebelumnya, kemudian sekarang di mana prosesnya, di mana dia akan pergi, apakah pekerjaan ini sudah dilakukan atau dibatalkan, dan lain-lain. Jadi semua berada di bawah kontrol dari pengguna. Dia harus klik menu ini dulu sebelum menu yang lain, atau dia ingin membuat sebuah menu yang sudah dituju, apakah ada yang harus dikerjakan dulu sebelum dilanjutkan. Jadi misalnya kalau kita install nih komputer ya, ilustrasinya berada di bawah tombol penggunaan. Nah, kita mau pakai next atau back dan lain-lain, itu semua berkaitan dengan kontrolabilitas. Seperti itu. Oke, kita lanjut tentang efisiensi. Nah, di mana kemudian efisiensi ini ya sangat penting, berpengaruh pada waktu tanggapan atau kira-kira cepat tidak sistem yang sudah dibuat itu tampil. Nah, kita klik loading, lanjut lambat atau tidak, dan sebagainya. Jadi kalau memungkinkan ya tentu saja biasanya menggunakan teknologi atau hasil teknologi yang gimana ya? Ya tentu saja biasanya menggunakan teknologi atau hasil teknologi yang baru. Jadi berkaitan dengan kecepatan atau efisiensi seperti ini memungkinkan juga teknologi yang baru ya, seperti itu ya. Jadi sering dengan menggunakan hasil teknologi yang baru. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya keseimbangan. Ini perbedaan antara manusia dan komputer. Di sini ada manusia dan komputer.
Nah, dari diagram dialog, karena tentunya saja manusia dan komputer itu berbeda, manusia yang dapat menangani persoalan perubahan lingkungan. Nah, dia bisa melakukan misalkan pasti atau tidak pastinya, lengkap dan tidak lengkapnya, manusia bisa mengatasi itu. Sedangkan komputer, dia hanya akan melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, dia akan melaksanakan algoritma rutin secara berulang-ulang, tetap dilaksanakan ya, seperti itu. Jadi karena algoritma itu kan selalu berulang-ulang ya, dari start langsung ke selesai ya, seperti itu. Jadi kalau untuk komputer ya selalu berulang, sedangkan manusia tidak seperti itu. Jadi tergantung ya kalau untuk penanganan berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan. Jadi pengetahuan tidak sesuai atau tidak selengkapnya, seperti itu. Nah, penyimpanan dan perancangan di data ya tentu saja handal ya, dan juga akan memberikan hasil komputasi yang akurat ya gitu ya, hingga keseimbangan saja antara manusia dan komputer. Nah, manusia ingin mencapai apa ya, komputer yang akan melaksanakan program secara elektronik. Nah, manusia melakukan request permintaan data, maka komputer yang akan melakukannya, seperti itu. Jadi kita ya di sinilah jadi ada interaksi antara manusia dan komputer. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk tentang karakteristik ragam dialog yang baik. Nah, di sini dengan membuat dan ini menurut Nielsen, karakteristik ragam dialog yang baik ini menggunakan urutan dialog yang simpel, alami, yang menggunakan bahasa pengguna. Nah, walaupun kalau kita melihat rata-rata yang aplikasi yang kita gunakan saat ini memang menggunakan bahasa Inggris, karena memang pembuatan digunakan secara global ya. Nah, walaupun beberapa aplikasi juga sudah ada pilihan bahwa bahasa yaitu misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia dan lain-lain, walaupun itu dapat saja mengganggu dari aktivitas pengguna ya. Kita misalnya kita pakai bahasa Inggris nih dengan mendownload, akhirnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia kita harus mengunduh dulu, mengupload lagi, mengupdate ya, kita harus mengunggah subtitlenya atau gimana nya, seperti itu. Jadi bahasa tuh emang penghalang ya gitu. Nah, kemudian minimalkan memori load yang ini juga berkaitan dengan kecepatan, efisiensi, invensi tadi ya, tampil datanya, yang kemudian shortcut yang dibutuhkan, menyediakan pesan error yang baik. Jadi jangan sampai membuat pengguna jengkel, misalnya karena pesan-pesan errornya. Misalnya di sini username dan password disiakat, terjadi ternyata salah, error kalau isi yang tidak tidak baik ya, jangan jangan isi sembarangan. Jadi kan seperti itu, maka itu akan membuat program pengguna jengkel dan mengecilkan pemakai. Jadi kalau misalnya kita memakai siakat, misalnya kita ada salah masukan atau gimana, jadi dia terjadi error atau tidak masuk dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang kemudian sebaiknya memang ragam dialog itu ada pencegahan kesalahan ya. Misalnya ketika kita ingin memasukkan data ML, misalnya add ya, maka kita harus masukkan add, terus add dulu ada pesan kesalahan, misalnya yang numerik kita isikan dengan karakter, maka ada semacam pesan yang tampil harus dimasukkan dulu nih menggunakan data-data atau berbasis karakter dan lain-lain. Jadi kalau untuk memasukkan data kita emang harus komplit, jangan ada kata-kata yang tinggal, bukan kata-kata ya, misalnya kode atau sintak dan lain-lain yang tinggal ya gitu ya. Oke, selanjutnya tentang ragam dialog interaktif. Nah, ragam dialog interaktif itu seperti apa ya? Ini akan kita bahas juga di video selanjutnya.
berkaitan dengan jenis-jenis dalam dialog yang inisiatif dan seperti berbasis perintah tunggal ya. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, terus antarmuka berbasis bahasa alami, terus ada sistem menu, dialog berbasis pengisian barang antarmuka berbasis icon, terus sistem Windows, manipulasi langsung, antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Jika ada yang perlu didiskusikan, nanti kita akan diskusikan lagi di grup WA atau di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa lalui email saja. Saya kalau misalnya pertanyaan lebih khusus ya, bisa langsung ke email saya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.